Halo, jumpa lagi dengan Cap. Kita akan melanjutkan cerita di Queen's Gambit. Untuk yang tertinggal bisa menonton rekaman episode 1 terlebih dahulu. Barulah menonton yang ini supaya nggak bingung. Oke, kita mulai recap di Queen's Gambit episode 2. Setelah sebelumnya Beth overdosis, ia pun dilarang bermain catur lagi. Lalu, di pagi hari, Joe ini membangunkan Beth. Yap, mereka sudah menjadi gadis remaja. Sebelum bercerita makin jauh, Cap sekarang akan menyebut Beth menjadi Harmon ya. Karena ya Beth-nya yang minta. Nah, pagi itu, panti asuhan kedatangan tamu yaitu seorang pengasuh. Dan seperti mimpi jadi nyata, Harmon pun harus berkemas dan pergi dari panti asuhan itu. Karena akhirnya dia dijadikan anak angkat oleh keluarga yang ya pas-pasan aja sih. Perkenalkan, ini Bu Alma dan Pak Witri. Harmon pun tinggal bersama mereka. Punya kamar sendiri dan bersekolah. Di sekolah, Harmon sering dibully karena pakaiannya yang ketinggalan zaman. Bahkan, Pak Witri pun berpikir yang sama. Akhirnya, Bu Alma mengajak Harmon berbelanja pakaian. Tapi karena Bu Alma hidupnya juga pas-pasan, Harmon dapat baju yang ala kadarnya. Saat berbelanja, Harmon melihat papan catur di toko itu. Dan ketika minta diberikan papan catur, Bu Alma justru menyuruh Harmon untuk menabung. Nabung lah dek, gua kasih lu duit setiap hari terus lu tabungin ya gitu. Keesokannya di sekolah, Harmon ke perpustakaan dan mencari buku catur. Tapi nggak ada. Yang ada cuma buku Grandmaster yang udah dicoret-coret. Namun itu udah sangat istimewa sih untuk si Harmon. Saat sedang membaca bukunya, Harmon tidak sengaja melihat siswa lain yang sedang indahoy di pojokan. Wih, mantap. Harmon cuma kaget, lalu pergi. Saat di rumah, Bu Alma meminta diberikan obat di toko Pak Somad. Harmon memberikan catatan Bu Alma ke Pak Somad. Nih Pak, saat Pak Somad sedang mengambil pesanan Bu Alma, Harmon melihat majalah catur. Baru juga buka beberapa lembar, udah kena marah. Aku cuma mau baca-baca. Kalau mau baca, baca tuh papan itu, Neng. Awalnya Harmon keluar toko dengan sedikit kesal. Tapi ia balik masuk lagi ke toko berpura-pura membeli koran dengan uang kembalian obat tadi. Dan saat Pak Somad gak ngeliat, Harmon mencuri majalah catur tadi. Sesampainya di rumah, Bu Alma bercerita ke Harmon kalau uangnya udah mulai habis dan Pak Witri belum pulang dari luar kota. Sedangkan Harmon membaca di majalah tadi ada pertandingan catur, namun dengan biaya pendaftaran $5. Harmon pun meminta izin untuk bekerja, namun Bu Alma justru memarahinya. Karena nggak dapat uang dari Bu Alma, akhirnya Harmon pun minta ke Pak Sebil yang ada di panti asuhan. Dan dikasih dong. Keesokannya, Bu Alma sakit. Harmon pun disuruh lagi ke toko Pak Somad buat beli obat penenang. Kaget dong Harmon, karena ternyata obatnya itu pil hijau yang sama dengan kesukaannya si Harmon. Dan saat di rumah, Bu Alma heran kenapa obatnya cuma setengah botol. Ya, ternyata udah diambil Harmon. Ini sih skill dia waktu di panti asuhan. Malam harinya, Harmon bermain catur di dinding atas kamarnya sama seperti waktu di panti asuhan. Saat pulang sekolah, Harmon membeli pil hijau dengan resep milik Bu Alma yang kemarin, dan dia bawa untuk mengikuti pertandingan catur. Saat mendaftar, Harmon bingung karena ada banyak istilah dan aturan yang belum ia ketahui, seperti jam catur dan catatan langkah pemain. Dan karena belum pernah mengikuti pertandingan catur umum sebelumnya, Harmon diberikan peringkat 0 atau pemain tanpa peringkat. Pertandingan pun dimulai. Musuh pertamanya adalah Anete, yang juga mengajari beberapa hal soal pertandingan catur. Namun Harmon mengalahkan Anete dengan waktu yang sangat cepat, sampai panitianya juga heran. Sekali dua kali Harmon bertatapan dengan pemain catur lainnya, yaitu Townes, dan sepertinya Harmon tertarik dengannya. Sebelum melawan musuh selanjutnya,
Harmon menyempatkan melihat pertandingan Bellatrix yang merupakan juara negara bagian. Dan Harmon menjadi tertarik untuk melawan si Bellatrix ini. Namun sebelumnya, Harmon harus melawan musuh lain terlebih dahulu. Bertemulah Harmon dan Thanos. Mereka bertanding cukup lama, sedangkan Harmon sesekali menatap Thanos dengan rasa penasaran. Harmon terus memojokkan Thanos, sedangkan Thanos masih belum menyerah. Bahkan Harmon bilang, "Kamu udah kalah. Udahlah, kamu gak perlu menderita lebih lama lagi." Akhirnya Thanos menyerah. Saat Thanos melapor ke panitia, Harmon merasakan perutnya sakit dan lari ke toilet. Ternyata Harmon mens untuk pertama kalinya. Untung ada Annette yang membawa pembalut. "Nih, pakai punyaku, ada sayapnya loh." Namun ternyata Harmon gak mau pakai pembalut dari Annette. Ya, mungkin baginya aneh. Selanjutnya, Harmon melawan musuh lainnya. Terlihat musuhnya ini cuma bikin bingung karena dikit-dikit nyisirin rambutnya. Tapi ya ujung-ujungnya Harmon menang juga. Setelah itu, Harmon pun pulang. Sesampainya di rumah, ia bertemu Bu Arma yang sedang lesu sembari bermain piano. Harmon bercerita soal mensnya dan minta diberikan pembalut. Bu Arma menyuruh Harmon mengambil pembalut di kamar. Harmon kaget karena kamar Bu Arma berantakan seperti abis ngamuk. Ternyata Pak Weasley pergi meninggalkan Bu Arma dan gak bakal balik lagi. Harmon pun takut kalau dia bakal dibawa ke panti asuhan karena Bu Arma udah gak punya suami lagi. Tapi Bu Arma meyakinkan Harmon kalau Bu Arma bisa jadi seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab. Keesokannya, Harmon melawan musuh yang ia tunggu-tunggu. Yap, Bellatrix sang juara negara bagian. Di menit awal, Bellatrix meninggalkan meja untuk mengambil kopi, dan itu membuang-buang waktu. Lalu pertarungan pun berlangsung sengit. Terlihat beberapa kali Bellatrix menguap dan mengganggu konsentrasi Harmon. Di menit akhir, Harmon stuck dan bingung. Ia pun berlari ke toilet dan memakan pil hijau jagoannya. Lalu melihat papan catur di langit-langit toilet. Dan Harmon pun menemukan cara untuk mengalahkan si Bellatrix. Kuda, poin, menteri, benteng, dan ratu dikerahkan. Meskipun Bellatrix sudah tak ada harapan, ia maksa Harmon untuk terus bergerak. Sebenarnya sih masih bisa menang, tapi karena Bellatrix udah kalah waktu, tadi buang-buang waktu di awal. Hingga akhirnya raja milik Bellatrix pun tumbang. Berita kemenangan Harmon menjadi perbincangan di Kentucky hingga masuk koran harian. Ibu Arma yang awalnya tidak mengerti soal catur pun ikut senang. Dengan hadiah pertandingannya, Harmon berbelanja baju, papan catur, bahkan buku modern opening chess-nya yang hilang. Saat menyusun buku dan papan caturnya di kamar, Ibu Arma memanggil Harmon untuk turun. "Duk, kini Duk." Ibu Arma bilang, "Ada turnamen di Cincinnati nih, dengan hadiah utama $500. Bahkan Bu Arma sudah menghitung biaya dan tempat menginap di sana. Ini kalau dihitung-hitung makan, tempat tinggal, gorengan, pop es sekian." Dan Bu Arma bertanya ke Harmon, "Apakah kamu bisa menang?" Dengan santai Harmon menjawab, "Aku pasti menang." Yap, selesai sudah recap di Queen's Gambit episode 2. Seperti biasa, jangan lupa bijaklah dalam menonton dan pilih tontonan sesuai dengan usia kalian. Supaya tidak tertinggal dengan di Queens of Gambit selanjutnya, silakan klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi untuk memastikan kalian tidak tertinggal saat Cap akan mulai menceritakan kisah selanjutnya. Oke, di sini Cap dismiss.